Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Adinda Talita Salsabila dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 1. Nama saya Anissa Mutia Nurhalisa, kelas 11 AKL 1, nomor absen 6. Nama saya Fani Rahmahayati, kelas 11 AKL 1, nomor absen 17. Nama saya Maritza Talita Tari dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 25. Nama saya Sela Fandia Zika dari kelas 11 AKL 1, nomor absen 32. Baiklah, pada kali ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dalam mata pelajaran akuntansi pemerintah yang diampu oleh Bapak Joko Pramono, SPD MSI CAP, di mana pembahasan kali ini terdiri atas bab 4 tentang siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran dan akuntansi, serta bab 5 tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Baiklah, langsung saja masuk ke dalam pembahasan bab 4 tentang siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran dan akuntansi. Poin A. Siklus pengelolaan keuangan negara. Siklus pengelolaan keuangan negara merupakan rangkaian dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi terhadap kegiatan dalam sistem pengelolaan keuangan negara. Pengelolaan keuangan negara adalah pengelolaan anggaran, pendapatan, dan belanja negara. Pada pengelolaan keuangan negara, terdapat beberapa siklus yang terdiri dari 1. Perencanaan dan penganggaran. 2. Pelaksanaan anggaran atau pembendaharaan. 3. Akuntansi. 4. Pemeriksaan. Dan 5. Pertanggungjawaban. Masuk ke dalam siklus yang pertama, yaitu perencanaan dan penganggaran. Penyempurnaan penganggaran menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan negara dilakukan melalui pendekatan berikut. Pengintegrasian antara rencana kerja dan anggaran, penyatuan anggaran atau unfilled budget, penganggaran berbasis kinerja, penggunaan kerangka pengeluaran jangka menengah atau KPJM, dan klasifikasi anggaran. Tahap perencanaan pada pemerintah pusat dikoordinasikan oleh Bappenas, sementara pada pemerintah daerah dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perencanaan Daerah atau SKPD. Tahap penganggaran pada pemerintah pusat dipimpin oleh Kementerian Keuangan, sementara pada pemerintah daerah dikelola oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Siklus yang kedua yaitu pelaksanaan anggaran atau pembendaharaan. Pelaksanaan APBN pada pemerintah pusat dimulai dengan diterbitkannya Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau DIPA. Setelah tahun anggaran dimulai, DIPA harus segera diterbitkan untuk dibagikan pada satuan kerja sebagai pengguna anggaran di kementerian atau lembaga. Sementara pada pemerintah daerah, setelah terbit Perda tentang APBD, SKPD wajib menyusun dokumen pelaksanaan anggaran atau DPA. Di pemerintah daerah, masih membutuhkan surat penyediaan dana atau SPD. Setelah DPA dan SPD terbit, maka masing-masing satuan kerja wajib melaksanakan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Terdapat dua sistem yang terkait dengan pelaksanaan anggaran antara lain sistem penerimaan dan sistem pembayaran. Sistem penerimaan yaitu seluruh penerimaan negara atau daerah harus disetorkan ke rekening kas umum negara atau daerah dan tidak diperkenankan digunakan secara langsung oleh satuan kerja yang melakukan pemungutan berdasarkan asas bruto. Sedangkan sistem pembayaran ada dua pihak yang terkait, yakni pengguna anggaran atau barang dan BUD. Ada dua cara pembayaran, yaitu pembayaran secara langsung oleh BUD
dan dengan uang persediaan melalui bendahara pengeluaran. Siklus yang ketiga yaitu akuntansi. Sistem dan prosedur akuntansi sangat diperlukan dalam pelaksanaan anggaran. Tujuannya untuk menetapkan prosedur yang harus diikuti pihak terkait, jadi jelas pembagian kerja dan tanggung jawabnya. Terselenggaranya pengendalian internal untuk menghindari terjadinya penyelewengan. Dan untuk menghasilkan laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban entitas pelaporan dalam pengelolaan keuangan. Setiap laporan terdiri dari 2 bagian entitas akuntansi, yaitu 1. Pengguna anggaran. Tugasnya mencatat transaksi, yakni pendapatan, yaitu pendapatan bukan pajak atau retribusi daerah. Juga mencatat transaksi belanja, yaitu menggunakan uang persediaan atau langsung, serta mencatat transaksi aset yang dikelola atau digunakan. Dalam pelaksanaannya, pengguna anggaran akan menghasilkan 3 laporan keuangan, yaitu LRA, neraca, dan CLK. 2. Bendahara umum. Tugasnya mengelola pendapatan pajak dan pendapatan lain yang tidak diserahkan pengelolaan pada satuan kerja pengguna anggaran, yaitu pendapatan bunga dan hasil investasi. Juga mengelola transaksi belanja, yaitu belanja bunga, hibah, dan dana perimbangan, serta mengelola transaksi pembiayaan, yaitu investasi dalam bentuk penyertaan modal, obligasi, pinjaman berjangka. Dalam pelaksanaannya, bendahara umum akan menghasilkan 4 laporan, yaitu LRA, CLK, LAK, dan neraca. Siklus yang keempat yaitu pemeriksaan. Lembaga yang berwenang untuk melakukan pemeriksaan atas laporan pertanggungjawaban laporan keuangan adalah Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Dan pemeriksaan tersebut akan menghasilkan pernyataan pendapat atau opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan. Ada 4 macam opini, yaitu 1. Wajar tanpa pengecualian, 2. Wajar dengan pengecualian, 3. Tidak wajar, dan 4. Menolak memberi opini. Kriteria yang digunakan untuk menentukan opini yaitu kesesuaian dengan SAP, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian internal. Hasil setiap pemeriksaan yang dilaksanakan oleh BPK disusun dan disajikan dalam laporan hasil pemeriksaan atau LHP, yang kemudian disampaikan kepada DPR atau DPRD atau DPD sesuai kewenangannya, kecuali memuat rahasia negara, serta kepada pemerintah. Siklus yang kelima yaitu pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN atau APBD berupa laporan keuangan. Laporan keuangan yang disampaikan ke DPR atau DPRD adalah laporan keuangan yang telah diperiksa oleh BPK. Laporan keuangan yang telah diaudit ini disampaikan kepada lembaga legislatif selambat-lambatnya 6 bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain laporan keuangan tersebut, juga dilampirkan ikhtisar laporan keuangan perusahaan daerah dan satuan kerja lainnya yang pengelolaannya diatur secara khusus seperti Badan Layanan Umum atau BLU. Selanjutnya, poin B, siklus anggaran pemerintah daerah. 1. Penyusunan anggaran dilakukan oleh eksekutif atau dinas atau instansi dengan mempertimbangkan aspirasi masyarakat yang dirumuskan melalui proses musrenbang. 2. Penetapan anggaran. Anggaran ditetapkan oleh DPRD. Prosesnya dilakukan melalui serangkaian pembahasan dengan pihak eksekutif. Yang ketiga, pelaksanaan anggaran eksekutif atau pengguna anggaran yang telah ditetapkan.
Kepala daerah bertanggung jawab terhadap penggunaan anggaran. Yang keempat, auditing anggaran. Auditing dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain Bawasda, BPKP, dan BPK. Selanjutnya, poin C, yaitu siklus akuntansi. Pertama, menganalisis transaksi keuangan unit usaha atau entitas. 2. Menjurnal transaksi. 3. Memposting ke rekening buku besar. 4. Menyiapkan neraca saldo. 5. Menjurnal dan memposting penyesuaian. 6. Menyiapkan neraca saldo setelah penyesuaian. 7. Menyiapkan laporan keuangan. 8. Menjurnal dan memposting penutupan. 9. Menyiapkan neraca saldo setelah penutupan. 10. Menganalisis laporan keuangan. Poin yang keempat yaitu D, perbedaan antara siklus anggaran dan siklus akuntansi. Yang pertama, perbedaan berdasarkan fungsi. Siklus anggaran berfungsi sebagai alat perencanaan, pengendalian, kebijakan fiskal, politik, koordinasi dan komunikasi, penilaian, kinerja, pemotivasi, menciptakan ruang publik. Sedangkan siklus akuntansi berfungsi sebagai mencatat, mengklasifikasi, menggolongkan, menganalisis, mengikhtisarkan, melaporkan, dan menginterpretasi transaksi. Kedua, perbedaan menurut tujuan pencatatan. Tujuan pencatatan siklus anggaran yaitu kepatuhan membandingkan antara anggaran dan realisasi. Sedangkan tujuan pencatatan siklus akuntansi yaitu pencatatan transaksi. Ketiga, perbedaan berdasarkan sistem pembukuan. Sistem pembukuan siklus anggaran yaitu tata buku tunggal atau single entry. Sedangkan sistem pembukuan siklus akuntansi yaitu tata buku berpasangan atau double entry. Keempat, perbedaan berdasarkan output laporan. Siklus anggaran, output laporannya, laporan perbandingan antara anggaran dan realisasi anggaran. Sedangkan output laporan siklus akuntansi yaitu neraca, laporan kinerja keuangan, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dana. Yang kelima, perbedaan berdasarkan informasi yang dihasilkan. Informasi yang dihasilkan siklus anggaran yaitu informasinya terbatas, atau penerimaan dan pengeluaran kas saja. Sedangkan informasi yang dihasilkan oleh siklus akuntansi, informasinya lebih luas. Yang keenam, perbedaan berdasarkan rentang waktu. Rentang waktu siklus anggaran lebih dari satu periode fiskal. Sedangkan rentang waktu siklus akuntansi selama satu periode fiskal atau 1 tahun. Yang ketujuh, perbedaan berdasarkan transaksi yang dicatat. Transaksi yang dicatat dalam siklus anggaran yaitu hanya transaksi yang dianggarkan. Sedangkan transaksi yang dicatat dalam siklus akuntansi yaitu mencatat semua transaksi baik yang dianggarkan maupun tidak dianggarkan. Sekian pembahasan presentasi kali ini mengenai bab 4. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan pembahasan bab 5 yaitu tentang persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Bab 5. Persamaan dasar akuntansi pemerintah daerah. Dana umum dan ekuitas. Standar akuntansi pemerintahan Indonesia menganut konsep dana umum sebagai dinyatakan dalam kerangka konseptual akuntansi pemerintahan paragraf 15, yaitu sebagai berikut.
Akuntansi dana dapat diterapkan untuk tujuan pengendalian masing-masing kelompok dana selain kelompok dana umum atau the general fund, sehingga perlu dipertimbangkan dalam pengembangan pelaporan keuangan pemerintah. Pengertian dana. Pengertian dana menurut Suwarjono, tahun 2005. Dana atau fund mempunyai dua pengertian. Yang pertama, dana dapat diartikan sebagai kas atau uang, aset likuid atau sumber keuangan atau financial resource untuk mendanai suatu kegiatan dalam rangka mencapai tujuan tertentu atau spesifik. Yang kedua, dana juga dapat diartikan sebagai kesatuan atau wadah, seperti kegiatan, program, atau proyek yang didanai dengan aset likuid tersebut. Pengertian dana menurut General Accounting Standard Board atau GESB. A fund is formally defined as fiscal and accounting entity with self-balancing set of accounts recording cash and other financial resources, together with all related liabilities and residual equities or balance and change therein, which are segregated for the purpose of carrying on specific activities or attaining certain objectives in accordance with special regulation, restriction, or limitation. Yang artinya adalah dana secara formal didefinisikan sebagai entitas fiskal dan akuntansi dengan kumpulan akun yang mencatat kas dan sumber daya keuangan lainnya, bersama dengan semua kewajiban terkait dan ekuitas atau saldo sisa dan perubahan di dalamnya, yang dipisahkan untuk tujuan melakukan kegiatan tertentu atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, larangan, atau mencapai tujuan tertentu sesuai dengan peraturan, larangan, atau batasan khusus. Konsep dana dianggap sangat fundamental bagi akuntansi pemerintahan. Dana merupakan entitas akuntansi tersendiri. Konsep ini memandang bahwa kegiatan, program, proyek, atau unit kegiatan lainnya sebagai kesatuan atau entitas yang berdiri sendiri dan menjadi pusat pelaporan. Sumber keuangan yang dianggarkan dan diserahkan untuk pelaksanaan kegiatan dipertanggungjawabkan melalui kegiatan tersebut sebagai dana yang berdiri sendiri, terpisah dengan dana yang lain. Demikian, diperlukan seperangkat sistem akuntansi yang dapat menghasilkan dana akuntansi dan laporan keuangan untuk pertanggungjawaban kesatuan dana tersebut. Penjelasan pos-pos ekuitas dalam neraca dapat ditemukan di Buletin Teknis nomor 3 tentang penyajian laporan keuangan pemerintah daerah sesuai SAP dengan konversi yang mana menyatakan bahwa pendekatan yang digunakan untuk menyajikan pos-pos ekuitas ke dalam format neraca berdasarkan SAP dilakukan dengan pendekatan self-balancing. Pendekatan self-balancing di dalam neraca berdasarkan SAP merupakan selisih antara saldo aset dan kewajiban, yang mana dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa ekuitas dana di dalam neraca merupakan 1. Kelompok dana umum, 2. Penyeimbang atau self-balancing terhadap akun aset dan kewajiban. Saldo dana dalam neraca dapat diinterpretasi sebagai dana likuid yang siap digunakan dan disebut sebagai ekuitas dana lancar. Selisih lebih perhitungan anggaran atau silpa dan dana cadangan. Untuk menggunakan silpa dan dana cadangan perlu ketetapan hukum yang mengatur penggunaan dana silpa yang tersedia. Persamaan akuntansi pemerintahan.
Hubungan fungsional antara aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam akuntansi disebut sebagai persamaan akuntansi. Persamaan akuntansi adalah hubungan fungsional antar akun dalam jawaban berdasarkan konsep entitas pelaporan dan kemandirian entitas yang menghendaki agar kekayaan yang dikelola oleh pemerintah dapat ditunjukkan sumber atau asalnya. Persamaan akuntansi pemerintahan secara sederhana adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Dengan menggunakan notasi, maka persamaan tersebut dapat ditulis sebagai A sama dengan K ditambah E. Berdasarkan SAP berbasis akrual, berikut pos yang ada di dalam laporan keuangan pemerintah. Yang pertama adalah aset. Yang kedua adalah kewajiban. Ketiga adalah ekuitas. Keempat adalah pendapatan LRA. Kelima belanja. Keenam transfer. Ketujuh pembiayaan. Kedelapan silpa. Kesembilan pendapatan LO, dan yang terakhir ke-10 adalah beban. Terdapat dua jenis komponen pelaporan keuangan dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia, yaitu komponen finansial dan komponen anggaran. Aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Komponen finansial ini merupakan adopsi praktik akuntansi dari pelaporan keuangan sektor privat. Secara teori, praktik ini merupakan implementasi dari teori NPM, atau sama dengan aset, sama dengan kewajiban ditambah ekuitas, ditambah surplus atau defisit LO. Dari persamaan tersebut, A adalah aset, K adalah kewajiban, E adalah ekuitas, pendapatan LO adalah pendapatan yang diakui dengan basis akrual, beban adalah pengeluaran pemerintah yang diakui dengan basis akrual, surplus atau defisit LO menunjukkan selisih antara pendapatan pemerintah akrual dikurangi dengan beban pemerintahan akrual. Surplus atau defisit LO dapat berfungsi sebagai penambah atau pengurang ekuitas pemerintah. Apabila surplus atau defisit LO bertambah, maka ekuitas pemerintahan akan bertambah. Demikian juga sebaliknya. Faktor utama yang mengubah ekuitas pemerintah adalah surplus atau defisit LO. Namun, ada faktor lain yang dapat berpengaruh terhadap surplus atau defisit LO, seperti penyesuaian atas transaksi-transaksi periode sebelumnya. Dalam konsep pelaporan arus kas, perhitungan arus kas akan didasarkan pada perubahan kas selama periode tertentu. Hal ini berarti apabila ada peningkatan jumlah arus kas, maka saldo kas awal akan bertambah menjadi saldo kas akhir. Begitu juga sebaliknya. Atau bisa dirumuskan sebagai saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan kas. Perubahan kas ini diidentifikasi melalui 4 penyebab, yakni 1. Aktivitas operasi, 2. Aktivitas investasi, 3. Aktivitas pembiayaan, dan yang terakhir keempat adalah aktivitas transitoris. Atau saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi, ditambah perubahan dari aktivitas investasi, ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan, dan yang terakhir ditambah dengan perubahan dari aktivitas transitoris. Anggaran merupakan fokus utama dari akuntansi pemerintahan. Hal ini berarti
laporan realisasi anggaran memiliki kedudukan yang sangat penting dalam akuntansi pemerintahan. Hal yang perlu mendapat perhatian bahwa harus dibedakan antara istilah belanja dan beban. Belanja merupakan komponen laporan realisasi anggaran atau LRA, sementara beban merupakan komponen laporan operasional atau LO. Persamaan akuntansi pembentuk laporan keuangan pemerintah. Komponen laporan keuangan. Persamaan akuntansi. Neraca. Persamaan akuntansinya adalah aset sama dengan kewajiban ditambah ekuitas. Laporan operasional, persamaan akuntansinya adalah surplus atau defisit dikurangi LO, sama dengan pendapatan LO dikurangi beban. Laporan perubahan ekuitas, persamaan akuntansinya adalah ekuitas akhir sama dengan ekuitas awal ditambah pendapatan LO dikurangi beban. Laporan arus kas, persamaan akuntansinya adalah saldo akhir. Persamaan akuntansinya adalah saldo kas akhir sama dengan saldo kas awal ditambah perubahan dari aktivitas operasi ditambah perubahan dari aktivitas investasi ditambah perubahan dari aktivitas pembiayaan, dan yang terakhir ditambah dengan perubahan dari aktivitas transitoris. Laporan realisasi anggaran atau LRA, persamaan akuntansinya adalah pendapatan LRA sama dengan belanja ditambah transfer ditambah penerimaan pembiayaan dikurangi pengeluaran pembiayaan dan ditambah silpa atau sikpa. Yang terakhir, laporan perubahan saldo anggaran lebih, persamaan akuntansinya adalah SAL akhir sama dengan SAL awal ditambah silpa atau sikpa. Nah guys, kita lanjutkan ya mengenai ilustrasi transaksi. A. Pemerintah daerah Kabupaten Makmur mengadakan inventarisasi untuk yang pertama kali pada tahun 2015. Berikut data-data yang dihasilkan. Kas di kas daerah sebesar 5 juta, persediaan sebesar 2 juta, dana cadangan sebesar 1 juta, utang jangka pendek sebesar 1.500.000, utang jangka panjang sebesar 2.500.000. Nah, pertanyaannya, buat persamaan akuntansi atas inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Kas di kas daerah didebit sebesar 5 juta. Persediaan didebit sebesar 2 juta. Aset tetap didebit sebesar 3 juta. Dana cadangan didebit sebesar 1 juta. Utang jangka pendek dikredit sebesar 1.500.000. Utang jangka panjang dikredit sebesar 2.500.000. Ekuitas dikredit sebesar 7 juta. Berikut neraca yang disusun atas inventarisasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Silakan untuk dipahami dan dibaca terlebih dahulu. Nah, ini dia keterangannya. Dalam pencatatan transaksi di akuntansi pemerintahan, setiap transaksi akan mempertimbangkan dua hal, yakni transaksi finansial atau laporan operasional dan transaksi anggaran atau budgetary. Dalam persamaan akuntansi, akuntan pemerintah harus mempertimbangkan apakah transaksi ini hanya berpengaruh secara finansial atau berpengaruh pada dua aspek sekaligus. Kemampuan ini harus diidentifikasi dengan mengetahui apakah transaksi memiliki pengaruh pada kas atau akrual. Jika kas, maka transaksi ini akan dicatat dalam dua jenis pelaporan, yaitu LO atau laporan operasional dan LRA atau laporan realisasi anggaran. Jika hanya akrual saja yang terpengaruh, maka pencatatan cukup untuk LO saja. Berikut
perbedaan transaksi finansial dan transaksi anggaran. Kalau transaksi finansial, kas di kas daerah. Kalau transaksi anggaran, otorisasi penerimaan dan pengeluaran dalam APBD atau APBN. Kalau di finansial, perubahan dalam kas di kas daerah. Kalau di transaksi anggaran, realisasi anggaran. Kalau di transaksi finansial, penerapan akrual, sedangkan di transaksi anggaran tidak dicatat dalam anggaran. Nah, untuk lanjutannya ini adalah B. Berikut APBD dan realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Makmur selama tahun 2016. APBD Kabupaten Makmur ditetapkan dan direalisasi sebagai berikut. Silakan dibaca dan dipahami terlebih dahulu. Nah, berikut transaksi keuangan yang terjadi di pemerintah daerah Kabupaten Makmur selama tahun 2016 atau dalam jutaan rupiah. Maksudnya kalau di sini ditulis 11.000 itu artinya 11 miliar. A. Inventarisasi aset pemerintah daerah Kabupaten Makmur sebesar 11.000. B. Realisasi pendapatan asli pemerintah daerah Kabupaten Makmur sebesar 30.000 atau 30 miliar. C. Realisasi belanja operasi pemerintahan daerah Kabupaten Makmur sebesar 15.000 atau 15 miliar. D. Realisasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Makmur sebesar 10.000 atau 10 miliar. Pengakuan aset atas realisasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Makmur sebesar 10.000 atau 10 miliar. E. Realisasi penerimaan pembiayaan dari utang jangka panjang sebesar 7 juta atau 7 miliar. Dicatat sebagai pelunasan utang jangka panjang sebesar 7.000 atau 7 miliar dan penerimaan kas sebesar 7.000 atau 7 miliar. F. Pengeluaran pembiayaan berupa pembentukan dana cadangan dalam rangka pembangunan bandara di Kabupaten Makmur sebesar 5.000 atau 5 miliar. Dicatat sebagai penambahan dana cadangan sebesar 5.000 atau 5 miliar dan pengeluaran kas sebesar 5.000 atau 5 miliar. Nah, untuk pertanyaannya, bagaimana pengaruh realisasi APBD pemerintah daerah Kabupaten Makmur terhadap persamaan akuntansi pemerintah daerah Kabupaten Makmur? Nah, untuk menjawab, ini dia penyelesaiannya. Penjelasan transaksi A. Transaksi A adalah pencatatan neraca awal yang berasal dari inventarisasi aset dan kewajiban. Dalam transaksi ini dicatat aset yang diidentifikasi serta kewajiban yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2015. Masing-masing selisih antara total aset dan kewajiban akan diidentifikasi dan dikelompokkan ke dalam ekuitas. Transaksi A merupakan saldo awal neraca untuk pencatatan selanjutnya. Transaksi ini hanya berkaitan dengan aspek finansial saja. Dalam laporan realisasi anggaran, transaksi ini tidak dicatat. Berikutnya, penjelasan transaksi B. Transaksi B adalah realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Makmur sesuai APBD. Pengakuan pendapatan berdasarkan SAP akan menempatkan target penerimaan sebagai piutang pajak, terutama setelah diterbitkannya surat keputusan pajak daerah. Total nilai surat keputusan pajak daerah
tahun 2016 sama dengan anggarannya, yakni sebesar 31 miliar. Transaksi ini dicatat secara akrual sebagai pengakuan adanya penambahan piutang dan penambahan pendapatan pajak LO sebesar 31 miliar. Realisasi pendapatan pemerintah daerah Kabupaten Makmur sebesar 30 miliar. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut adalah akan menambah aset pemerintah daerah Kabupaten Makmur berupa kas sebesar 30 juta, maksudnya 30 miliar di sisi debit, sementara di sisi kredit akan mengurangi jumlah piutang pajak sebesar 30 juta, maksudnya 30 miliar. Transaksi realisasi pendapatan pemerintah ini hanya akan menambah kas dan tidak mengubah komposisi aset lainnya. Terkait realisasi anggaran, LRA akan mencatat realisasi pendapatan pajak LRA sebesar 30 miliar di sisi kredit dan perubahan SAL sebesar 30 miliar di sisi debit. Transaksi ini berpengaruh pada aspek finansial, yaitu pengakuan piutang dan pembayaran piutang pajak. Selain itu, berpengaruh juga pada aspek anggaran, yaitu realisasi pendapatan dan perubahan SAL. Kemudian penjelasan transaksi C. Transaksi C adalah realisasi belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Makmur sesuai APBD. Realisasi belanja operasi pemerintah daerah Kabupaten Makmur pada tahun 2016 adalah 15 miliar. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut akan mengurangi aset pemerintah daerah Kabupaten Makmur berupa kas di sisi kredit, sementara di sisi debit akan menambah jumlah beban operasi sebesar 15 miliar. Transaksi realisasi belanja operasi pemerintah ini hanya akan mengurangi kas, tidak mengubah komposisi aset lainnya. Dari aspek anggaran, transaksi realisasi belanja operasi pemerintah akan menambah belanja operasi sebesar 15 miliar dan mengurangi perubahan SAL sebesar 15 miliar. Nah, kemudian penjelasan transaksi D. Transaksi D adalah realisasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Makmur sesuai APBD. Realisasi belanja modal pemerintah daerah Kabupaten Makmur tahun 2016 adalah 10 miliar. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut pada aspek finansial akan mengurangi aset pemerintah daerah Kabupaten Makmur berupa kas daerah sebesar 10 miliar, sementara aset tetap sendiri juga akan berkurang 10 miliar. Transaksi realisasi belanja operasi pemerintah ini bukan hanya mempengaruhi LO saja, tetapi juga LRA, yaitu dengan menambah belanja modal di sisi debit sebesar 10 miliar dan mengurangi perubahan SAL di sisi kredit sebesar 10 miliar. Selanjutnya, penjelasan transaksi E. Transaksi E adalah realisasi penerimaan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Makmur sesuai APBD. Realisasi penerimaan pembiayaan pemerintah daerah Kabupaten Makmur pada tahun 2016 adalah 7 miliar yang berasal dari utang jangka panjang. Transaksi yang terjadi atas realisasi anggaran tersebut pada aspek finansial akan menambah aset pemerintah daerah Kabupaten Makmur berupa kas daerah sebesar 7 miliar di sisi debit. Sementara di sisi kredit akan menambah jumlah utang jangka panjang sebesar 7 miliar. Transaksi realisasi belanja operasi pemerintah ini pada aspek anggaran akan menambah belanja operasi sebesar 7.000 atau 7 miliar di sisi debit
dan mengurangi perubahan SAL sebesar 7.000 atau 7 miliar di sisi kredit. Penjelasan transaksi F. Transaksi F adalah realisasi pengeluaran Pemda Kabupaten Makmur sesuai APBD pada tahun 2016 untuk membentuk dana cadangan, yaitu sebesar Rp5.000. Pada aspek finansial, LO akan mengurangi aset berupa kas daerah sebesar Rp5.000 dan menambah dana cadangan Rp5.000. Pada aspek anggaran, menambah belanja pembiayaan Rp5.000 dan mengurangi perubahan SAL Rp5.000. Berikut adalah tabel persamaan akuntansi LO dari transaksi tersebut. Selanjutnya adalah tabel persamaan akuntansi LRA dari transaksi tersebut. Dan ini adalah tabel neraca saldo sebelum penyesuaian dari transaksi-transaksi tersebut. Selanjutnya, contoh penyesuaian dalam persamaan akuntansi. Setiap akhir tahun, di dalam akuntansi pemerintahan, perlu diperhatikan pos-pos yang memerlukan penyesuaian. Karena tidak setiap pos dalam neraca menunjukkan kondisi yang sebenarnya, seperti adanya transaksi yang belum tercatat, atau akun pada akhir tahun belum menunjukkan nilai yang benar, sehingga dibuat jurnal penyesuaian untuk memperbaiki laporan agar menggambarkan keadaan yang wajar. Contoh ketiga, Pemda Kabupaten Makmur melakukan stock opname pada akhir tahun 2016 untuk memastikan pos persediaan telah menunjukkan saldo yang sebenarnya. Hasilnya, diketahui nilai wajar dari persediaan yang dimiliki Pemda Kabupaten Makmur adalah 3 miliar. Selain itu, pada awal tahun anggaran, DPRD Kabupaten Makmur memberi mandat agar menyesuaikan nilai aset tetap yang dimiliki Pemda Kabupaten Makmur sebesar 500 juta per tahun. Pertanyaannya, bagaimana pengaruh penyesuaian ini terhadap persamaan akuntansi dan neraca? Penyelesaiannya adalah berikut pengaruh penyesuaian terhadap persamaan akuntansi Pemda Kabupaten Makmur. Penjelasan untuk transaksi G. Transaksi G adalah pengakuan terhadap hasil stock opname yang menunjukkan persediaan yang dimiliki Pemda Kabupaten Makmur pada akhir tahun 2016 adalah Rp3.000, sedangkan persediaan pada awal tahun Rp2.000. Perbedaan nilai sebesar Rp1.000 perlu diselesaikan dengan menambahkan masing-masing sebesar Rp1.000 pada pos persediaan sebagai tambahan aset lancar dan pos ekuitas. Berikutnya penjelasan transaksi H. Transaksi H adalah penyusutan aset tetap pada akhir tahun. Semakin lamanya digunakan, aset tetap yang selain tanah akan mengalami penurunan manfaat karena rusak akibat penggunaan. Dalam rangka penyajian nilai wajar terhadap aset-aset tersebut, dilakukan penyusutan, yaitu penyesuaian nilai terkait penurunan kapasitas atau manfaat dari suatu aset. Selain itu, aset tetap juga dapat direvaluasi, dihentikan penggunaannya, atau dilepaskan dan dijual. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode dicatat dengan menambah pos akumulasi penyusutan dan mengurangi pos ekuitas. Nilai penyusutan aset tetap yang dimiliki Pemda Kabupaten Makmur pada tahun 2016 adalah Rp500, sehingga mengurangi nilai aset tetap sebesar Rp500 dengan terbentuknya pos baru berupa akumulasi penyusutan yang merupakan akun kontra dari aset tetap dan mengurangi nilai pos ekuitas, dengan kata lain akumulasi penyusutan bertambah kredit dan ekuitas berkurang debit. Berikut adalah tabel persamaan akuntansi LO dari contoh 3. Selanjutnya adalah tabel persamaan akuntansi LRA dari transaksi-transaksi tersebut. Dan perlu diperhatikan keterangan di bawah tabel ya. Selanjutnya adalah neraca saldo setelah penyesuaian dari transaksi-transaksi tersebut. Masuk ke dalam pembahasan selanjutnya, yaitu laporan operasional dan laporan realisasi anggaran dalam persamaan akuntansi pemerintahan. Standar akuntansi pemerintahan atau SAP
yang ditetapkan dengan PP nomor 24 tahun 2005 menggunakan basis modifikasi kas menuju akrual atau kas toward akrual. Penyajiannya adalah A. Basis akrual. Unsur neraca dari basis akrual yang pertama adalah aset, yang kedua kewajiban, dan ketiga ekuitas. Untuk B. Basis kas. Unsur laporan realisasi anggarannya yang pertama adalah pendapatan, yang kedua adalah belanja, dan yang terakhir adalah pembiayaan. Perkembangan selanjutnya, pada PP nomor 71 tahun 2010 menggunakan basis akrual dalam pencatatan akuntansi pemerintahan. Penyajiannya yang pertama adalah basis akrual. Unsur neracanya adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Unsur laporan operasionalnya adalah pendapatan LO dan beban. Untuk B, basis kas. Unsur laporan keuangan adalah pendapatan, yang kedua belanja, dan yang ketiga adalah pembiayaan. Dan unsur laporan arus kas. Dengan kata lain, neraca dan LO disajikan dengan basis akrual, sementara laporan realisasi anggaran dan laporan arus kas disajikan dengan basis kas. Berikut merupakan penyajian laporan keuangan sebelum penyesuaian. Berikut ini merupakan laporan operasional sebelum penyesuaian dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Sebelum penyesuaian, surplus LO pemerintah daerah Kabupaten Makmur adalah 15 juta. Setelah penyesuaian, beban persediaan bertambah sebesar 1 juta dan beban penyusutan sebesar 500.000. Surplus LO pemerintah daerah Kabupaten Makmur setelah penyesuaian adalah 16.500.000. Perbedaan ini karena diterapkannya basis akrual yang mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan karena pos-pos laporan operasional setelah penyesuaian menjadi lebih akurat. Berikut ini merupakan penyajian laporan operasional setelah penyesuaian dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Surplus atau defisit LO merupakan penyebab utama terjadinya perubahan pada ekuitas. Ekuitas awal merupakan aset bersih suatu pemerintahan. Jika tidak ada faktor lain yang mendorong perubahan ekuitas, maka ekuitas hanya berubah karena surplus atau defisit LO. Berikut merupakan laporan perubahan ekuitas pemerintah daerah Kabupaten Makmur dengan surplus atau defisit LO setelah penyesuaian. Berikut ini disajikan persamaan akuntansi pembentuk laporan keuangan pemerintah. Laporan arus kas dihasilkan dari aktivitas kas. Basis kas bukan berarti ditinggalkan dalam pengelolaan keuangan dan diganti dengan basis akrual. Tetapi basis akrual merupakan penyempurna informasi yang dihasilkan dengan basis kas. Pada umumnya, laporan arus kas disusun dengan mengklasifikasi penerimaan dan pengeluaran kas ke dalam 3 aktivitas, yakni yang pertama, aktivitas operasional yang terkait dengan kegiatan operasional suatu pemerintahan. Yang kedua, aktivitas investasi yang terkait dengan investasi jangka panjang dan aset tetap suatu pemerintahan. Yang ketiga, aktivitas pembiayaan yang terkait dengan upaya pengurangan defisit atau penambahan surplus. Laporan arus kas dapat disusun menggunakan 2 metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Penyusunan laporan arus kas menggunakan metode langsung dilakukan dengan mengklasifikasi secara langsung transaksi kas ke dalam 3 aktivitas arus kas. Pada umumnya, metode langsung memiliki keterkaitan dengan pencatatan kas. Berikut ini disajikan laporan arus kas metode langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Laporan arus kas menggunakan metode tidak langsung tidak diwajibkan. Bahkan, menurut PP nomor 71 tahun 2010, laporan ini tidak diperbolehkan penggunaannya. Namun, laporan arus kas sebenarnya memiliki manfaat yang besar dari informasi yang dihasilkannya, yaitu menjelaskan hubungan antara surplus atau defisit LO dengan peningkatan atau penurunan kas, menguji ketepatan angka surplus atau defisit LO dengan perubahan di dalam neraca, dan menguji ketepatan artikulasi laporan keuangan tersebut.
Berikut ini disajikan laporan arus kas metode tidak langsung dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Neraca dan laporan realisasi anggaran merupakan laporan-laporan yang saling berhubungan. Pendapatan yang merupakan salah satu komponen dari laporan realisasi anggaran didefinisikan sebagai semua penerimaan rekening kas umum negara atau daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu dan menjadi hak pemerintah, sehingga pemerintah tidak perlu membayar kembali. Selanjutnya, belanja yang juga menjadi salah satu komponen laporan realisasi anggaran didefinisikan sebagai semua pengeluaran dari rekening kas umum negara atau daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran tertentu, yang mana tidak akan memperoleh pembayaran kembali oleh pemerintah. Berikut ini disajikan laporan realisasi anggaran dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Dan yang terakhir yaitu disajikan tabel laporan perubahan saldo anggaran lebih dari pemerintah daerah Kabupaten Makmur. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami tentang siklus pengelolaan keuangan negara, anggaran, dan akuntansi, serta persamaan dasar akuntansi pemerintahan. Mohon maaf jika banyak salah dalam pengucapan kata, dan juga terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.